Yang hadir berapa nih, Bu? Izin yang hadir 45, Pak. 45, jadi masih 11 ya, Bu, ya? Iya, Pak. Oke. Silakan, Bu. Mungkin Baik. dibuka dulu Ibu, gimana silakan Ibu. Baik, Bapak izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin perkenalkan diri, saya Indriana, selaku PIC pada COP Pembimbing Pemasyarakatan Angkatan 1. Pada pagi hari ini telah hadir bergabung bersama kita Bapak Tatan, selaku pakar pada COP PK. Sebelum kita memulai diskusi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izin selanjutnya kepada Bapak Ibu peserta komunitas dapat berdiskusi bersama pakar. Kepada Bapak Ibu semuanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Indri atau siapa panggilannya Ibu? Ya, boleh Yana Bu juga Indri. boleh, Pak. Indriana atau Yana siapa? Oke, Bu Yana ya. Terima kasih Ibu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi untuk yang kedua kalinya, mungkin ya. Yang kedua kalinya terkait dengan kegiatan COP ya. Kemarin hari Jumat kita sudah ada pertemuan terkait dengan penjelasan dari pihak Balai Diklat Kepulauan Riau. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak Balai Diklat Kepulauan Riau yang telah memberikan kepercayaan, dan ini bagi saya merupakan suatu kehormatan untuk bisa tergabung atau bergabung dalam kegiatan COP ini. Bagi saya mungkin ini kegiatan COP yang kedua kalinya. Jadi untuk itu saya izin bertanya dulu Ibu Yana, untuk peserta kali ini bukan peserta yang pernah mengikuti COP sebelumnya, atau gimana Ibu? Izin. Izin Pak, pesertanya baru Pak, CPNS tahun 2019 Pak. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ya, baik, saya lanjutkan. Sebelum kita mulai kegiatan COP ini, sebagaimana yang sudah dijadwalkan bahwa sebetulnya hari ini itu dapat dikatakan sebagai kegiatan persiapan, ya. Kegiatan persiapan COP. Nah, terkait dengan kegiatan persiapan ini, mungkin akan saya manfaatkan, ya. Sebelum nanti kita bahas tentang pelaksanaan kegiatannya itu sendiri, kegiatan ini saya manfaatkan juga untuk berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, para peserta. Terima kasih para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Baik, sebagai kegiatan persiapan, ya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Walaupun mungkin kemarin pada hari Jumat itu sudah disampaikan, ya, baik oleh Kepala Balai, kemudian Pak Pande, ya, dan satu lagi Pak siapa itu kemarin, itu terkait dengan teknis ya, kemarin yang terakhir itu. Saya izin share screen. Ya, kenapa kita perlu memperkenalkan diri, kita perlu berkenalan lebih jauh, agar komunikasi kita bisa diharapkan dapat berjalan lebih baik. Mungkin di antara para peserta ini kemungkinan ya, ada yang pernah bertemu dengan saya, ada yang pernah bersilaturahmi dengan saya, tetapi mungkin juga ada di antara para peserta ini baru pertama kali bertemu dengan saya, baik secara langsung maupun secara virtual.
Oke, sudah terlihat Bapak Ibu share screen dari saya? Siap, sudah Bapak. Oke, baik. Kita awali kegiatan ini dengan perkenalan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nama saya ini, nama lengkap saya Dr. Andes Tatan Rahmawan, MSI. Pangkat Pembina tingkat 1, 4B. Ya. Tepat tanggal lahir, saya asli orang Jawa Barat, tetapi kelahiran Palangkaraya, 26 Oktober 1968. Dan riwayat pekerjaan atau jabatan, awal karir saya ini dari staf kantor wilayah Departemen Sosial Sulawesi Selatan, kemudian menjabat sebagai petugas sosial kecamatan, selama sebanyak 4 kecamatan, ya, di Kecamatan Lamasi, di Kecamatan Buah, dan di Kecamatan Larompong. Ya. Kemudian Kasubsi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial, Kantor Departemen Sosial, ya, Sulawesi, Kantor Departemen Sosial Kabupaten Luwu. Ya. Ini ada yang salah, tiba-tiba ada muncul ini. Ya, oke. Kemudian pada tahun 2000 saya pindah tugas ke jajaran pemasyarakatan. Ya. Tepatnya saya mutasi ke Bapas kelas 1 Bandung. Ya. Jadi yang menyebabkan saya pindah ke Bapas kelas 1 Bandung itu karena situasi politik pada saat itu. Ya. Jadi pada saat itu Departemen Sosial sempat dibubarkan, ya, sempat dihapus, dan saya pindah ke Bapas kelas 1 Bandung. Ya. Ketika di Bapas kelas 1 Bandung, ya, jabatan terakhir saya sebagai Kasubsi Registrasi Bimbingan Klien Anak, berangkap sebagai PK non-JFT. Ya, PK non-JFT. Kemudian saya mutasi ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Kepala Seksi Litmas Anak. Kemudian setelah itu terjadi perubahan struktur di Ditjenpas, dan pada struktur yang baru saya sebagai Kepala Seksi Litmas Ditjenpas. Jadi kalau struktur lama itu seksi Litmas terbagi 2, ada Litmas Anak dan Litmas Dewasa. Nah, kemudian struktur yang terbaru itu Litmas dilebur, hanya menjadi seksi Litmas saja, dan kebetulan saya masih ditempatkan di situ. Kemudian tahun 2019 saya beralih jabatan, saya mengikuti inpassing, saya kembali menjadi pembimbing kemasyarakatan dengan status sebagai pejabat fungsional tertentu. Jadi pada saat ini saya sebagai JFT PK Ahli Media pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Latar belakang pendidikan, S1 saya dari S1 Sarjana Pekerjaan Sosial dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung. Ya. Di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial ini merupakan perguruan tinggi kedinasan, ya, di bawah Departemen Sosial pada saat itu, ya. Kalau sekarang Kementerian Sosial, dan nama perguruan tingginya pun berubah menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial. Kemudian S2 saya selesaikan di Universitas Indonesia dengan program studi kriminologi. Kegiatan lain sebagai kegiatan pendukung tugas, saya mengikuti program sebagai Youth Invitation Program bidang kesejahteraan anak dan remaja di Jepang, tepatnya di Tokyo, Niigata, dan di Sapporo tahun 2002, dan short course Community Development di Asian Social Institute Manila, Filipina. Nomor telepon dan WA ini 081 320 958 958, dan email ini rahmawan68@yahoo.com. Jadi itu alat komunikasi yang saya miliki. Jadi mungkin nanti ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, silahkan melalui
telepon atau WA ataupun melalui email ini. Jadi itu sebagai awal pertemuan kita. Ya, jadi saya sudah memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengetahui Bapak dan Ibu. Saya tidak perlu absen satu persatu. Tapi yang pasti saya mohon izin Ibu untuk gelombang satu ini, Bu Yana. Itu peserta dari Bapak mana saja, Ibu? Izin Ibu Yana. Izin Bapak, ada yang dari Sumatera, Aceh, Sumsel Bapak, di 8 wilayah kerja Badiklat Kepri Bapak. Oh gitu ya, oke baik. Siap. Untuk datanya mungkin nanti bisa saya kirim ke Bapak ya Pak, Excel-nya. Terima kasih. Siap Bapak. Baik itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perkenalan ini ada yang perlu ditanyakan? Saya rasa sudah jelas ya siapa saya. Ya sekali lagi saya sangat bersyukur sekali ya dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada kegiatan ini. Jadi itulah tentang yang namanya Tatan Rahmawan ya. Walaupun mungkin seperti yang saya sampaikan tadi di awal, mungkin pernah ada yang bertemu dengan saya baik di kelas maupun secara virtual. Ya, mohon tidak bosan karena ini yang saya sampaikan terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Baik, sebelum kita menyepakati terkait dengan kegiatan COP ini, ada sedikit pengantar, yang perlu saya sampaikan. Walaupun kemarin itu sudah disampaikan juga oleh Kepala Balai Diklat maupun oleh Pak Pande. Persiapan kegiatan Community of Practice. Apa itu COP atau Community of Practice? Nah, kemarin sudah dijelaskan. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk pengembangan kompetensi PNS. Ya, ini berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 ya, tentang manajemen PNS. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Jadi mengapa perlu ada COP? Inilah ya maksudnya untuk pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil. Apa dan bagaimana COP? Nah, ini akan ada kaitannya nanti dengan kegiatan kita pada hari ini ya, terkait dengan kita akan menentukan jadwal kegiatan, topiknya apa dan sebagainya. Nah, ini ada kaitannya terkait dengan apa dan bagaimana COP tersebut. Di COP itu sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin ya, bahwa COP itu merupakan sebuah komunitas yang berisikan sekelompok orang yang memiliki profesi yang sama ya, untuk berbagi pengetahuan tentang topik tertentu yang spesifik. Nah, ini kesamaan kita adalah profesi kita sebagai pembimbing kemasyarakatan. Metodenya apa dalam COP ini? Kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Kepala Balai Diklat, yaitu menggunakan metode hetagogi, ya, yaitu pembelajaran yang ditentukan oleh diri sendiri. Gitu. Nah, apa yang ditentukan? Baik topik pembelajarannya, media pembelajarannya, bentuk pembelajarannya, maupun waktu pembelajarannya. Nah, terkait dengan apa dan bagaimana COP ini, seperti yang saya sampaikan, nanti akan ada kaitannya dengan apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Ya. Kapan waktunya? Sebagaimana yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh pihak Balai Diklat Kepulauan Riau, ya, kegiatan kita akan berlangsung nih dari 15 November tahun 2022 sampai dengan 2 Desember tahun 2022. Dalam rentang waktu ini, ya, dalam jangka waktu ini dari 15 November sampai 2 Desember ini, ada target yang harus dicapai, khususnya terkait dengan jam pelajaran yang harus dicapai, yaitu sebanyak 14 jam pelajaran yang terbagi menjadi 7 kali pertemuan. Artinya 1 kali pertemuan itu dilakukan selama 2 jam pelajaran. Nah, kegiatan kita pada hari ini
itu untuk menentukan selama waktu dari 15 November sampai 2 Desember itu, apa saja yang akan kita diskusikan, apa saja yang akan kita bicarakan, kapan waktunya. Ya. Tentunya terkait dengan waktu ini, pesertanya ada sebanyak 56 orang. Bila kita ingin menyesuaikan dengan masing-masing peserta, tentunya satu hal yang sulit. Ya. Saya bisa, si A bisa, si B nggak bisa pada jam itu. Atau bisa si A butuhnya ini, si B butuhnya itu. Nah, ini akan kita bicarakan pada hari ini. Ya, untuk mencari kesepakatan. Tentunya kesepakatan yang akan kita capai, tentunya saya yakin tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan semua peserta yang 56 orang ini. Tentunya saya harapkan meskipun jadwal yang sudah ditentukan itu nanti yang sudah didiskusikan itu mungkin nanti tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu, saya harapkan itu tetap bisa menyesuaikan. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan, tidak mungkin 56 keinginan ini bisa terakomodir secara sekaligus. Itu. Ya. Jadi ini yang 15 sampai 2 Desember. Nah, untuk itu ya, oke, saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu ya, kepada Bapak dan Ibu untuk menentukan bentuk pembelajarannya apa, topiknya apa, tanggal berapa, dan waktunya kapan. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada hari Jumat, kemarin saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk sudah memikirkan kira-kira hal-hal apa saja yang akan dibahas atau akan didiskusikan di dalam kegiatan COP ini. Gitu. Perlu saya informasikan ya terkait dengan rencana kegiatan pembelajaran ini ya, untuk bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya juga sudah melihat agenda kegiatan saya mulai dari November sampai Desember itu. Dan juga saya memperhatikan batas waktu kegiatan kita. Batas waktu kegiatan kita itu dari 15 November sampai dengan 2 Desember. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa kegiatan COP ini dilaksanakan untuk 2 gelombang. Ya. Ada gelombang 1 dan gelombang 2. Tentunya ya, batas waktu yang dimiliki tadi ini bagi 2 gelombang tersebut, bagi 2 angkatan itu. Jadi kalau saya tadi sudah sempat saya konsepkan, saya apa istilahnya, saya coba perkirakan ya, waktu-waktu yang bisa dipakai oleh kita. Saya sudah catat di sini. Ini mohon responnya nanti dari Bapak dan Ibu sekalian, ya, terutama para peserta. Ini dari rentang waktu 15 November sampai dengan 2 Desember untuk 7 kali pertemuan, ya, itu untuk angkatan 1, untuk gelombang 1, artinya yang angkatan ini, ya, ini saya lihat, sudah saya perkirakan, itu pertemuan 1 itu di tanggal 15, besok. Kemudian pertemuan kedua di tanggal 17 November. Ya, di 17 November, hari Kamis. Kemudian yang ketiga, itu di hari Senin, tanggal 21 November. 21 November. Kemudian pertemuan keempat di tanggal 23 November, hari Rabu. Dan pertemuan kelima itu di hari Jumat,
tanggal 25 November. Pertemuan ke-6 itu di tanggal 29 November, hari Selasa. Dan pertemuan ke-7 ya, itu di tanggal 1. Ya. Di tanggal 1 hari Kamis, 1 Desember. Itu untuk gelombang 1. Nah, di sela itu jadi perencanaan saya itu pertemuannya itu di selang-seling. Misalnya hari ini di gelombang 1, besoknya gelombang 2. Sehingga pas sampai tanggal 2 itu masing-masing gelombang bisa dilakukan kegiatan sebanyak 14 JP. Itu perencanaan tanggal yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan COP ini. Nah, terkait dengan waktunya, misalnya jam berapa, materinya apa, itu nanti kita bicarakan bersama. Seperti itu. Baik, mungkin itu Bu Yana sementara dari saya sebagai pengantar kegiatan kita pada hari ini terkait dengan persiapan kegiatan COP. Ya. Jadi yang bisa saya tentukan dulu sekarang, yang saya tawarkan, ya, itu terkait dengan tanggalnya untuk gelombang 1 ini. Jadi sekali lagi untuk gelombang 1 ini tanggal 15, tanggal 17, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 29, dan tanggal 1. Ya, tanggal 1 Desember. Seperti itu, Ibu. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Yana terkait dengan rencana pembelajaran kita untuk gelombang 1 ini. Terima kasih. Siap, Bapak, terima kasih. Para peserta komunitas dari dari tanggal-tanggal yang sudah ditawarkan oleh Bapak Tatan, dipersilakan jika ada yang ingin memberikan masukan atau sudah setuju semua di tanggal tersebut. Atau kalau misalnya di antara teman-teman ada yang mau memanfaatkan hari libur, misalnya hari Sabtu, biar tidak mengganggu pekerjaan, saya bersedia saja. Nggak Siap, apa-apa. Misalnya hari Sabtu, misalnya. Tapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman semua. Jadi yang dijadwalkan tadi oleh saya itu di hari kerja semuanya. Tapi kalau misalnya di antara kesepakatan Bapak dan Ibu, saya mau memanfaatkan hari libur supaya tidak mengganggu, tidak terlalu banyak mengganggu kegiatan keseharian di kantor, ya saya persilahkan. Gitu. Oke, saya kembalikan Ibu. Ya, siap Bapak. Silakan teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ketua kelasnya sudah ditunjuk belum, Bu? Sudah ada? Izin belum Bapak. Mungkin kita tentukan dulu sekarang gimana Bapak? Dari vote aja. Oke, saya persilahkan. Baik. Bapak Ibu, ada yang mau diajukan sebagai ketua dan sekretarisnya? Nanti kita langsung vote. Ketuanya Koirul Muslimah, Bu, Bapak Slahat. Tinggal di kantor, Ibu bawa sama Izin untuk sekretarisnya? Intan, Bapak Slahat. Izin Ibu, untuk menurut saya untuk menentukan ketua atau perangkat kelas itu harus ditanyakan kesepakatan pada teman-teman Iya. dulu. Iya, nanti kita vote juga Ibu. Ini karena saya diajukan, berarti nanti baru di vote gitu Bu ya? Iya, Ibu, benar. Kalau gitu saya juga boleh ngajuin ya Bu? Saya Boleh, ngajuin boleh, Bu, Arif silakan. Trihantoro dari Bapak Slahat. Lihat. Untuk sekretarisnya, ada yang ingin diajukan sebelum kita vote?
Atau mungkin ditunjuk sama Pak Tatan. Silakan ya teman-teman. Nih. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya silakan. Karena kemarin juga sudah dijelaskan di hari Jumat, artinya pengurus kelas ini bukan berarti mereka yang bekerja sendiri ya, bukan. Iya, benar Bapak. Hanya untuk membuat kegiatan di COP-nya Ya, saja. memanage Ya. kegiatannya saja. Untuk record dan mengupload di YouTube nanti ada petugasnya masing-masing. Sesuai kesepakatan kelas juga. Silakan Bapak Ibu. Oke, siapa ketua kelasnya? Tadi siapa yang sudah dicalonkan tadi siapa Bu? Bu Khairul ya sama Bu Pak Heru siapa? sama Pak Arif Trihantoro Bapak, baru 2 untuk ketua. Untuk Oke. Ada lagi yang dicalonkan? kalau Bapak Esa bersedia nggak Pak? Izin Pak Esa. Gimana Bu? Izin kalau Bapak diajukan sebagai nominasi ketua. Waduh, gimana ya Bu? Kalau sebenarnya kalau kondisi saya di kota enggak masalah Bu. Tapi posisi siap. saya sampai sekarang masih BKO Bu di Oko Induk. Kondisi di sini ya mungkin sempat kita ketemu dengan Pak Tatan. Kondisinya berantakan sinyalnya Pak, Bu. Iya siap Pak. Ini aja untung-untungan bisa masuk. Biasanya sinyal lari-larian. Dari kemarin kami diklat pun sama kondisi saya, Bu Aufi, Mas Furkon sama Pak Kadek Dion kondisinya sama posisi kami. Jadi sinyalnya agak susah begitu, Bu. Terima kasih. Kalau Bapak Arfian izin. Tapi izin Bu Yana, Siap, kalau Bapak. tidak salah nih kalau yang tahun 2020 itu kalau tidak salah nih ya kalau tidak salah itu untuk pengurus kelas itu ada bonus jam pelajaran tuh apa Bu ya? Itu di sertifikat kalau nggak salah nih. Ada nggak ya sekarang? Kalau dulu kalau nggak salah ada seperti itu, ada semacam penghargaan gitu atau apa gitu dari kegiatan penyelenggaraan ini. Izin Bapak. Kalau sekarang sepertinya tidak ada Bapak. Nggak ada ya? Ya, Kalau sama semua. dulu. Iya. Baik, calonnya kan 2 Bu, sudah saja itu 2 saja dulu calonnya Bu. Ya izin Bapak Ibu yang lainnya biar segera kita bisa vote dan kita tentukan Bapak Ibu bisa segera membahas materi yang akan dibahas nantinya. Silakan Bapak Ibu. Oke, silahkan Bapak Ibu. Di teknisnya gimana Ibu? Teknis vote-nya gimana Ibu? Iya, nanti kita langsung vote aja Pak, nanti yang terbanyak yang terpilih gitu aja sih Pak. Iya. Dimulai aja Bu. Oh, apalah. 2 aja calonnya.
Berarti hanya dengan Bapak Arif dan Ibu Khairul ya Pak ya? Ya. Karena kalau tidak ada lagi yang menyampaikan, berarti teman-teman menilai sudah setuju ya. Saya anggap sudah Siap. setuju kalau tidak ada lagi yang disampaikan. Izin Bapak Ibu mungkin saya kirim di WA, nanti dibuat di reaksinya aja ya Bapak Ibu, langsung terhitung nanti. Izin Bu, saya masih cuti. Oh, Pak Arifnya cuti Pak. Atau secara aklamasi saja, tidak perlu vote, misalnya minta kesepakatan saja dari teman-teman. Ibu Hairul, mudah-mudahan bersedia Ibu Hairul. Ya Bu Yana. Siap, boleh Pak seperti itu. Gimana Ibu Hairul? Siap, Ibu. Baik, satu lagi mungkin dengan Pak Furkon. Izin Bu, Siap Bapak? ya tadi kita posisinya sama kayak Pak Isa Bu, kita Oh sama ya di Pak ya? satu kantor kita. Sama ya di di kota. Sinyalnya jelek lagi. Kalau Bapak Hakimullah? Izin Pak Hakim. Izin Bu, mohon izin. Ini istri saya baru melahirkan, jadi agak sibuk. Izin Bu. Jadi siapa ya Pak? Ini menurut saya sih, tadi mungkin saya rasa Bu Khairul nih, nampaknya yang penting minta kesepakatan aja dulu dari teman-teman, mungkin seperti itu. Ya Bu. Untuk sekretarisnya Bapak izin? Ya, mungkin kewenangannya itu beri kesempatan saya kepada Bu Khairul nanti untuk menunjuk. Kan begitu. Mau Bu. Silakan Bu Khairul, mungkin bisa tunjuk temannya yang mungkin bersedia menjadi sekretaris, biar kita juga lebih cepat kan untuk diskusi. Kita minta kesepakatan dulu Ibu dari teman-teman. Artinya kan ini kita aklamasi saja, yang ditunjuk adalah Bu Khairul. Nah, bagaimana respon dari teman-teman? Nanti setelah ada respon dari teman-teman, tinggal nanti Bu Khairul menunjuk salah satu peserta untuk menjadi sekretaris. Seperti itu Ibu. Ya, baik Bapak. Untuk Bapak Ibu semuanya, apakah setuju dengan Bu Khairul menjadi ketua? Boleh diaktifkan untuk mikrofonnya ya Bapak Ibu. Kita butuh suaranya. Gimana Bapak Ibu? Atau Ya, mungkin setuju, ya Ibu. di reaction aja mungkin juga boleh. Siap, setuju Ibu. Mungkin yang setuju bisa kasih jempol ya Bu Yana ya di Iya Bapak, di reaction-nya. reaction jempolnya. Nah, silakan kepada teman-teman yang setuju, silakan sampaikan jempolnya, nanti bisa dilihat nanti. Ya. Oke, silakan. Silakan Bapak Ibu sekali lagi. Gimana, sudah pada ngasih jempol belum Bu Yana, teman-teman? Tadi sebagian sudah Bapak, tapi karena agak lama mungkin hilang lagi Pak. Iya. Tapi sudah banyak. Kasih reaction sudah banyak Pak. Jadi kita pasangan aja Pak. Bu kita Khairul. sepakat ya. Ya Bapak. Bu Hairul mana, dipanggil dulu Bu Hairul. Ya, Kak. Oke, Bu Hairul, atas kesepakatan
bersama Bu Hairul ditunjuk sebagai ketua kelas ya, ketua kelas dalam kegiatan COP ini sebagai ketua. Ini bagaimana Bu Hairul? Ya, Bapak. Oke. Baik, tinggal untuk sekretarisnya silakan Bu Hairul untuk menunjuk saja. Ya, mungkin begitu ya Bu Yana ya, untuk sekretarisnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Iya, Pak. Izin kalau boleh menunjuk, izin bertanya dulu untuk rekan Aufi, apakah bersedia? Izin, mohon maaf saya kurang berkenan. Ini sudah Bu Hairul ini sudah berkenan jadi ketua. Nah, ini siapa yang mau membantu nih? Ya. Bu Hairul masih di mute itunya. Mic-nya. Ya, Bapak. Kalau dari saya itu tadi, Pak, Mbak Aufi. Cuman kalau yang bersangkutan tidak bersedia, apa saya harus menunjuk teman yang lain lagi, Pak? Izin, Pak. Ya, sampai ada yang bersedia. Tapi kayaknya susah juga Bu ya. Selesai. Iya. Bisa. Ya gimana Bu Yana? Iya, Bapak, mungkin boleh dipilih juga dari Bu Hairul, atau mungkin dari Bapak langsung mungkin lebih lebih apa ya, mungkin lebih mau gitu, Pak. Ya, begini saja kalau dari saya persilakan kepada Bu Hairul ya. Nanti yang ditunjuk oleh Bu Hairul ya setelah ini ya, yang setelah ini saya harapkan dapat bersedia ya untuk membantu Bu Hairul ya untuk menjadi sekretaris dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini. Saya silakan saya ke Bu Hairul dan saya harapkan ya yang ditunjuk ini bersedia ya. Mungkin bisa ditunjuk bapak-bapaknya mungkin Bu Hairul biar satu pasang gitu. Silakan Bu Hairul. Izin Bapak, mungkin Mas Didin. Mas Didin yang dari Aceh tuh ya? Dari mana? Kalau tanggalnya kemarin, Ya, betul, Pak. Nah, mana Kang Didin? tanda tangan, nama jelas. Mas Didin mana Pak Didin? Ya, izin Pak, mohon maaf tadi off-cam baru selesai ada klien bimbingan. Ah, ini Kang Didin nih, udah 2 kali ketemu saya ini. Oke, Kang Didin, jadi sekretarisnya Bu Hairul ya. Jadi pengurus kelas ini untuk angkatan COP ini ya, Kang Didin ya. Nanti kerjasama dengan Bu Hairul dan kerjasama juga dengan seluruh Siapa? peserta yang lain ya. Siap, Bapak. Oke, itu Bu Hairul, Pak Didin sudah bersedia ya. Kita beri oplos untuk Bu Hairul dan Pak Didin ya, teman-teman. Oke. Baik, selanjutnya sebagaimana yang sudah saya sampaikan, kita pada hari ini adalah untuk menentukan atau membuat rencana pembelajaran. Tadi saya sudah menyampaikan waktunya, ya, tanggalnya. Ya. Seperti saya sampaikan bahwa dari rentang waktu tanggal 15 sampai dengan tanggal 2 itu ada 2 angkatan. Ada 2 angkatan. Tadi sudah saya sampaikan untuk gelombang 1 tanggal kegiatan kita itu dari tanggal 15 ya. Nih, coba bisa dicatat nih Pak Didin.
Bu Khairul. Ini yang saya rencanakan ya, dan ini yang saya rencanakan ini semuanya di jam kerja, ya di hari kerja, di hari kerja. Ya. Itu pertemuan pertama itu tanggal 15 November. Pertemuan kedua hari Kamis, ya, tanggal 17 November. Pertemuan ketiga tanggal 21 November, hari Senin. Pertemuan keempat hari Rabu, tanggal 23 November. Pertemuan kelima hari Jumat, ya, tanggal 25 November. Pertemuan keenam itu tanggal 29 November, hari Selasa. Kemudian pertemuan ketujuh itu tanggal 1 Desember, hari Kamis. Jadi saya hanya baru bisa merencanakan tanggalnya saja. Nah, terkait dengan jamnya, kemudian topiknya, ya, itu saya persilahkan kepada para peserta. Ya, topik apa yang akan dibahas. Kalau memang ada usulan dari para peserta, dari Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan, waktu-waktu tersebut adalah hari kerja. Tapi kalau misalnya ada di antara Bapak dan Ibu dengan maksud untuk tidak terlalu banyak mengganggu hari kerja, mungkin misalnya dilaksanakan hari Sabtu misalnya. Ya, saya persilakan sepanjang nanti itu disepakati. Jadi tidak terlalu banyak hari kerja yang digunakan. Tuh, silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu saya persilakan kepada ketua kelas dan sekretaris untuk bisa mengkoordinasikannya dengan teman-teman peserta yang lainnya. Saya persilakan. Itu baru terkait dengan penanggalannya dulu ya. Saya persilakan. Izin, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan atau memang ada keberatan di tanggal-tanggal yang sudah disebutkan oleh Pak Tatan atau ada masukan, boleh disampaikan. Kalau tidak ada tanggapan mungkin dianggap setuju semua ya teman-teman. Oke, setuju ya dengan tanggal-tanggal tersebut? Setuju, Pak. Oke. Jadi sekali lagi pertimbangannya itu dalam rentang waktu tanggal 15 sampai dengan tanggal 2 Desember itu ada 2 angkatan. Ya. Jadi saya atur sedemikian rupa, ya, selang-seling 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan itu pas nanti sampai dengan tanggal 2, 7 kali pertemuan itu. Oke. Baik, terkait dengan tanggal tidak ada masalah ya. Nah, sekarang terkait dengan waktunya. Ya. Apakah Bapak dan Ibu waktunya itu akan dilaksanakan di jam kerja, ya, atau setelah jam kerja? Saya persilahkan. Jam kerja itu kan sampai jam 4 sore. Nah, kita punya waktu 1,5 jam ya, atau 2 JP. Nah, kalau misalnya mau dilaksanakan dari jam 4 misalnya sampai jam 5:30 sampai jam 17.30 misalnya, saya persilahkan, tergantung. Oke, kapan waktunya? Atau mau di jam kerja ya, saya persilahkan juga. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Ketua kelas. Izin Bapak, kalau Kalau mungkin ada setelah jam masukan. kerja ada yang di WITA atau WIT nggak ya Bapak Ibu?
Takutnya kalau setelah jam kerja ada yang di WIT atau WITA, takutnya terlalu malam. Bu Yana, izin Bapak, ya. untuk wilayah kerja Balai Diklat Kepulauan Riau Ya. itu masuknya ada wilayah Sumatera semua atau ada di wilayah lain? Sumatera semua Bapak izin. Jadi kita di Ah, WIB semua. Artinya ada di Dan- WIB semua. Ya, ada di Semua. WIB semua. Ya, atau misalnya tidak di selepas jam kerja pun misalnya jam 3 sore sampai jam 4:30 misalnya. Nah, itu saya persilahkan. Jadi dari jam 15.00 sampai jam 16.30. Ya. Silakan Bapak Ibu, ini terkait dengan jamnya ya. Silakan Pak Didin ya, saya lupa. Pak Dindin, Ilmu Khairul, Bapak. gimana? Pagi aja Pak, biar masih pada seger Pak. Pagi. Nah, itu silakan kesepakatannya aja. Izin Bapak. Setuju, Pak. Pagi. Kalau dimulainya meskipun nggak setelah jam kerja, tapi sudah agak longgaran gitu, Mbak. Mungkin kalau pagi sampai siang kadang-kadang kan masih banyak teman-teman yang sibuk dengan kerjaan masing-masing. Ya, tapi dikembalikan lagi ke teman-teman, Bapak. Oke, kalau misalnya jam 1 bagaimana? Jadi pagi-pagi Bapak dan Ibu sudah melaksanakan aktivitas keseharian di kantor. Nah, nanti setelah istirahat siang, nanti kita bisa bertemu. Izin Pak. Kalau saya sih setuju pagi ya. Kalau misalnya siang, kebetulan saya penempatannya di SD. Mau siang sampai sore juga sama aja. Tapi kebetulan kalau siang itu lebih banyak kliennya gitu. Jadi saya setuju pagi sih. Terima kasih Pak. Oke, pagi. Izin Pak, saya setuju pagi Pak, jam 9. Jam berapa? Jam 9 ya? Iya Pak. Jam 8 Pak. Kalau jam 8 juga sepertinya ini Jam 9 saja Pak. jam 9 lah. Jadi Iya, kalau jam jam 8 9, Pak. itu baru masuk Jam banget 9, kantor segala Mbak. macam persiapan ya. Jam 9 ya. Ya, jam 9 Iya Pak. Pak. Oke, kita sepakati. Jadi untuk setiap tanggal itu waktunya sama. Untuk setiap tanggal. Ya, jam 9 sampai jam 10.30. Gitu ya. Untuk setiap tanggalnya sama ya. Gimana Bapak Ibu? Siap Bapak. Siapa? Sama Pak. Oke. Ya. Nah, kemudian tanggalnya sudah kita sepakati, waktunya sudah kita sepakati, tinggal topiknya. Nah, topik untuk tanggal setiap tanggalnya nanti kita sepakati juga ya. Sebelumnya saya tanya dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, dari 56 peserta ini ya, apakah semuanya sebagai alumni peserta diklat fungsional yang di tahun 2022, diklat fungsional VK 2022? Izin Bapak, sepertinya semua sudah mengikuti diklat PK tahun 2022, Bapak. Ya, oke.
Izin Bapak. Yang Oke. menyampaikan bahwasanya saya belum mengikuti diklat Pak. Soalnya kemarin katanya terskip, jadi kemungkinan di tahun depan begitu Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Baik ya. Mengapa saya tanyakan ini? Ya, tanyakan hal tersebut. Ya. Ini khususnya terkait dengan terkait dengan salah satu tusi PK, yaitu penelitian kemasyarakatan. Ya. Penelitian kemasyarakatan itu, nah yang ingin saya tanyakan juga ini di sini, apakah di Bapas tempat Bapak Ibu bertugas itu sudah menerapkan apa yang disampaikan pada saat diklat terkait dengan litmas ini? Nah, gimana? Pak Dindin, gimana di tempat Pak Dindin di Aceh? Izin Pak, masih belum seluruhnya berjalan sih Pak. Nah, begitu. Ya. Oke, baik. Penawaran dari saya, ya, penawaran dari saya untuk litmas ini, siapa tahu misalnya sudah lupa atau mengingatkan kembali atau memberikan semacam sebagai upaya memberikan penguatan ataupun dorongan ya, kepada para PK secara khusus maupun secara umum pada Bapas, ya, itu bagaimana di pertemuan pertama itu kita ya akan bicarakan dulu terkait dengan penelitian kemasyarakatan di pertemuan pertama. Ya, itu metodenya dengan bentuk pembelajarannya melalui Zoom ya. Nah, melalui Zoom. Nah, kemudian kemarin itu kan untuk metode pembelajaran itu bisa melalui aplikasi ya. Dalam bentuk penugasan, misalnya penugasan melalui aplikasi. Nah, nanti setelah itu ada penugasan di situ, ya nanti Bapak dan Ibu tidak bertemu secara langsung seperti ini, tidak tatap muka secara virtual. Tapi Bapak dan Ibu di jam itu ya, atau bisa juga nanti melalui Zoom juga bisa, misalnya menyampaikan ya hasil laporan yang dibuatnya seperti apa. Ini untuk pertemuan 1 dan 2. Jadi pertemuan 1 itu penjelasan kembali tentang bagaimana tentang penelitian kemasyarakatan itu. Pertemuan keduanya, ya pertemuan yang keduanya itu jadi begini, di pertemuan pertama nanti akan ada penugasan. Disampaikan penugasan nih di pertemuan pertama. Tugasnya apa? Penugasannya misalnya terkait dengan menyusun laporan litmas. Nah, laporan litmas yang dibuat yang diperintahkan di pertemuan pertama nanti akan dibahas di pertemuan kedua. Dibahas di pertemuan kedua bagaimana hasilnya. Itu. Ya. Mengapa ini dapat dikatakan semacam prioritas, ya semacam prioritas kok ini didahulukan? Karena memang pada dasarnya seluruh tusi PK itu berawal dari penelitian kemasyarakatan satu itu. Yang kedua, penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu tusi PK yang sering saya katakan itu sebagai etalasenya tusi PK, etalasenya kualitas PK. Karena apa? Output dari tusi ini itu dilihat oleh pihak lain. Baik internal pemasyarakatan maupun di luar internal pemasyarakatan. Jadi di dalam internal pemasyarakatan itu akan dilihat oleh rutan, akan dilihat oleh lapas. Nah, jauh dari itu, ya lebih jauh dari itu juga untuk misalnya untuk
litmas pengadilan itu akan dilihat oleh aparat penegak hukum yang lain. Nah, sehingga ini sepertinya sampai dengan saat ini seperti yang disampaikan Pak Didin tadi, ya, ternyata belum dilaksanakan secara penuh. Apakah belum dilaksanakan secara penuh dan utuh itu karena memang belum memahami ya, tentang hal itu, atau memang tidak adanya keinginan untuk merubah hal yang selama ini dilakukan, dirubah menjadi sesuatu yang lebih baik misalnya. Itu penawaran dari saya ya untuk yang pertemuan ke-1 dan kedua itu melalui Zoom misalnya. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Silakan. Oke, silakan Bu Hairul, Pak Dindin, dan teman-teman yang lain. Bagaimana dengan apa yang saya tawarkan? Izin mengulangi menjelaskan Bapak, berarti di hari pertama dan hari kedua dengan topik Terkait dengan litmas. Dengan bentuk pembelajarannya langsung Zoom, ya begitu ya Bapak ya? Iya. Kepada teman-teman, kalau dari saya setuju Bapak, kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan atau ada masukan? Setuju Pak, untuk pembahasan litmas biar lebih mendalam Pak. Ya, jadi kan di pertemuan satunya itu saya jelaskan apa kita diskusikan, kita bahas tentang bagaimana pelaksanaan litmas itu, ya, terutama dalam penyusunan laporannya. Nah, di pertemuan kedua, jadi di akhir sesi pertemuan pertama nanti akan ada penugasan, kan? Nah, tugas tersebut nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Itu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jadi hari keduanya membahas tugas ya Pak? Atau baru Ya, diberi membahas tugas? tugas. Dibahas tugasnya itu secara langsung. Ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Untuk pertemuan 1-2 sudah kita sepakati ya? Ya Pak. Oke, 1-2. Nah, untuk berikutnya saya silahkan, kemarin di hari Jumat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk sudah bisa memikirkan kira-kira hal apa yang akan kita bahas. Topik apa? Silakan di antara Bapak Ibu sekalian. Mungkin Ibu Anita Sapitri ada masukan untuk pembahasan kita di pertemuan ketiga. Mungkin tentang asesmen, soalnya itu masih apa ya, masih ada sedikit yang saya bingung gitu sih. Ya, silahkan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain untuk membahas asesmen? Nah, ini juga kalau terkait dengan asesmen, itu tidak mungkin juga dalam waktu 2 JP ini kita jelaskan secara detail, secara teknisnya. Gitu. Izin Bapak, mungkin di apa nanti kita bisa mungkin di bagian-bagian yang sering jadi perdebatan aja mungkin Pak.
Kalau bisa, kalau tidak bisa mungkin ganti topik aja nggak apa-apa. Iya. Jadi kita gini, ya. Topik pokoknya, ya, itu kan terkait dengan TUSI ya, dengan TUSI pembimbing kemasyarakatan. Ya. Nah, misalnya untuk pendampingan. Ya. Nah, kira-kira di pendampingan apa sih yang menjadi isu yang penting untuk dibahas? Di pembimbingan, apa isu yang penting atau isu yang sering terjadi di lapangan? Nah, begitu juga untuk pengawasan. Isu apa yang seringkali ditemukan di lapangan? Jadi kita tidak terlepas dari tusinya, tusi utamanya. Oke, silakan. Izin Bapak setuju. Mungkin di topik-topik lainnya bisa ditambahkan dengan TUSI PK yang lain. Ya, misalnya apa yang mau dibahas? Dari teman-teman mungkin ada masukan? Izin Pak, Oke, silakan. mohon izin menyampaikan pendapat Pak. Mungkin Ya. saya mungkin ada sedikit saran Pak untuk materi yang disampaikan, mungkin kayak penerapan Undang-Undang PAS yang baru Pak, 2022. Kami di sini masih agak bingung nih Pak untuk remisi dan segala macam, nanti kita pakai asesmennya seperti apa, kemudian litmasnya seperti apa Pak, kan yang sebelumnya PP 99, misalnya kayak narkotika di atas 5 tahun kita langsung masih ada simulasi, kerja sosial sekarang seperti apa nantinya Pak penerapannya, kemudian untuk kasus-kasus yang lain Pak, seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi isunya apa itu? Isunya terkait dengan Penerapan Undang-Undang PAS, gitu Pak. Nomor 22 tahun 2022 Pak. Lebih yang ada kaitannya dengan TUSI PK ya. Iya Pak, yang ada kaitan dengan TUSI PK. Karena di sini jujur kami kan saya dan teman-teman menjalankan BKO nih Pak, melaksanakan BKO, dan kami di sini beberapa kali mendapatkan permintaan untuk asesmen ini Pak, remisi. Nah, itu kami bingung juga Pak, pakainya yang mana? Pakai asesmennya pakai ISPN atau pakai RRI. Ya, Oke. dan itu dasarnya seperti apa? Kemudian Litmas juga kami menemui juga Pak, kemarin ini baru-baru ini dapat PP 99 narkotika. Nah, Ya. dia kan kasusnya di atas 5 tahun Pak. Nah, kami bingung nih Pak, penerapannya nanti seperti apa gitu Pak. Apakah itu masih dipakai atau tidak ya PP 99-nya itu? Iya Pak, karena sampai sekarang kita juga masih bingung juga Pak. Penerapan nanya senior juga masih belum bisa pasti gitu Pak, masih meragukan gitu, masih ragu penerapannya seperti apa begitu. Terima kasih. Oke, bisa juga seperti itu ya. Kita diskusikan nanti ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya Pak. Itu yang disampaikan Pak Esa ya. Jadi itu mau di pertemuan keberapa itu? Terkait dengan penerapan Undang-Undang PAS ya.
Izin Itu Pak, tadi pertemuan pertama dan kedua kita tadi membahas litmas ya Pak? Ya, Membahas litmas. Mungkin nanti yang tadi ada dari Mas Didin tadi sama teman saudara kita tadi mengajukan tentang asesmen, mungkin nanti bisa dimasukkan ke ini Pak, yang penerapan UU PAS ini. Karena asesmennya kita lebih bukan lagi mengenai istilahnya dasar-dasarnya, tapi iya, untuk bagaimana cara melakukan asesmen bukan, tapi penerapannya gitu. Ya, oke. Jadi itu bisa menjadi satu topik ya. Ya Pak, mungkin bisa di topik di hari ketiga Pak, di hari Senin tanggal 21 mungkin, di tanggal 21 ini Pak. Oke. Kalau Nah, saran Pak. Kemudian metodenya apa, Mas? Opsinya apa seperti apa ya Pak? Kalau memang ada opsi Ya, Zoom, mungkin kita bisa misalnya kemarin itu kan ada juga kita bisa, ini tergantung penilaian para peserta ya. Lebih efektif yang mana terkait dengan metode yang digunakan? Apakah mau melalui Zoom atau menggunakan aplikasi? Kalau nggak salah kemarin begitu seperti itu ya, Bapak Ibu. Bu Yana, izin Bu Yana. Ada Ibu Yana? Izin gimana Bapak, Mas? Sambil penutupan Bapak. Ya. Untuk Gimana, pelaksanaan COP ini, kan selain Zoom, ada juga aplikasi ya Bu ya? Siapa? Nah, kalau melalui aplikasi itu, antara kita di antara peserta itu bisa komunikasi langsung atau bagaimana Ibu? Itu hanya Iya, Pak. atau Siap, bisa Bapak. Jadi seperti diskusi di e-learning, Pak. oh jadi Ada sistemnya tanggapan, seperti e-learning ya? Siap, Pak. Jadi hanya bentuk komentar-komentar seperti itu. Ya, aja. artinya tidak ada tatap muka begini Iya, ya? tidak, Pak. Nah, saya sebetulnya ingin mengembalikan kepada para peserta, Bu. Apakah melalui aplikasi ini bisa efektif atau tidak di dalam menangkap apa yang dijelaskan? Gitu. Jadi sebetulnya saya ingin kembalikan lagi kepada para pesertanya. Apakah mau, kalau melalui Zoom, itu kan kita bisa komunikasi secara aktif. Ya, gitu. Nah ini bagaimana Ibu? Apakah bisa menggunakan Zoom kembali? Karena ini di 1.2 itu sudah menggunakan Zoom. Gitu. Ya, untuk metode pembelajarannya bebas Pak, tergantung kesepakatannya gimana. Boleh memakai Zoom semuanya, boleh selang-seling memakai forum dan Zoom. Boleh juga untuk Bapak ngasih tugas di COP, nah nanti itu bisa dapat JP juga Bapak. Iya. Baik, ini karena sifatnya ini masih, tapi ini saya kembalikan nih kepada para peserta ya. Terkait dengan topik yang ketiga, ini silakan Bapak dan Ibu menilai apakah bisa efektif melalui aplikasi COP atau lebih efektif kita bisa bertemu seperti ini melalui Zoom. Saya persilahkan. Izin Pak, Ya. bisa lagi Pak. Kalau saya pribadi lebih nyaman lewat Zoom Pak, karena permasalahan yang kita hadapi bisa langsung kita sampaikan dan langsung istilahnya semua juga tahu permasalahan kita seperti apa, siapa tahu juga sama, dan langsung bisa dapat solusi dari Pak Tatan atau mungkin dari rekan-rekan yang ada kayu solusi juga Ya, mungkin kita bisa bertukar, langsung. nanti kan kita bisa bertukar informasi, bertukar pengalaman kan. Mungkin di Ya, Pak. antara 56 peserta ini pernah mengalami hal-hal yang menjadi topik bahasan itu ya. Siap, Pak. Oke. Siap. Jadi untuk yang ketiga kita juga melalui Zoom ya. Siap, Pak. Ini yang tanggal 21 ya. Siap. Oke, untuk topik keempat.
Izin selain dari Mas Esa, mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan topik pembelajaran. Apabila di lapangan masih terdapat kendala atau hambatan, bisa disampaikan. Dan di dalam kegiatan ini pun bisa saja tidak hanya secara spesifik ke tusi pokok ya, tusi PK. Bisa saja terkait dengan penerapan undang-undang sistem peradilan pidana. Karena saya yakin itu di lapangan juga terdapat permasalahan-permasalahan yang sering timbul di lapangan seperti itu. Oke. Apa kira-kira? Pertemuan keempat gimana? Mau membahas tentang isu-isu yang terkait dengan implementasi sistem peradilan pidana anak? Nah, nanti pada kegiatan tersebut silakan nanti permasalahan-permasalahan yang selama ini pernah dialami oleh Bapak dan Ibu. Kita bahas di situ. Jadi isu utamanya tentang implementasi Undang-Undang SPPA misalnya. Itu topik utamanya. Nanti isinya yang berkembang nanti pada saat diskusi apa saja yang pernah dialami oleh Bapak dan Ibu terkait dengan implementasi Undang-Undang SPPA. Itu sih penawaran dari saya seperti itu misalnya. Silakan. Pada Bapak dan Ibu. Siap, setuju Bapak kalau dari saya pribadi, Pak. Ini dari teman-teman gimana? Silakan. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, jadi di pertemuan keempat, ya, di pertemuan keempat itu kita akan bahas tentang isu-isu yang terkait dengan implementasi SPPA ya. Pertemuan keempat itu tanggal 23 ya. Iya, Pak, 23 November. Ini melalui Zoom juga. Ya. Metode pembelajarannya gimana ini, Bapak Ibu sekalian? Mungkin pakai aplikasi, Pak, sesekali. Pakai aplikasi. Yang lain bagaimana? Pak, izin, apa mungkin yang topik yang tadi sudah dibahas ada beberapa, ada 3 atau 4 dijadikan dibagi gitu maksudnya, Pak. Jadi 4 topik itu menggunakan
Zoom, tapi dengan topik yang sama dengan menggunakan aplikasi. Seperti itu, Pak. Jadi misalnya yang ketiga misalnya terkait dengan implementasi undang-undang PAS ya, yang ada kaitannya dengan tusi PK misalnya ya. Itu pertama dengan Zoom dulu begitu. Terus kemudian Berikutnya pakai aplikasi berikutnya apa pakai mungkin? aplikasi. Nah, yang di aplikasi apa? Nantinya yang dibahas di situ. Izin Pak, mungkin seperti ini Pak. Mungkin di Zoom ini kan kita diskusi Pak. Ya. Mungkin ada beberapa nantinya pasti akan timbul beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami mendapatkan jawaban di diskusi Zoom Pak. Atau Mungkin itu tidak nanti sempat disampaikan pada saat Zoom ya. siapa? Nah, itu dilempar ke dalam COP Pak. Diskusi COP nanti kayaknya Pak, seperti itu Pak. Oke, diskusi COP di aplikasi ya. Siap, ya Pak. Atau mungkin kalau Oke. mungkin dari kami sudah habis pertanyaan atau apa, mungkin dari Pak Tatan ada mancing pertanyaan apa gitu Pak nanti di situ. Oke, jadi saya bikin topik diskusi ya. Saya bikin Siap. topik diskusi yang terkait dengan penerapan undang-undang PAS itu ya. Siapa? Nah, begitu juga di yang tentang implementasi SPPA ya, undang-undang SPPA. Kita pertama bertemu dulu ya secara langsung melalui Zoom ya, kemudian ada penyusunan pembuatan topik diskusi ya, atau diskusi melalui aplikasi. Seperti itu. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Izin Pak, berarti dalam satu topik itu, dalam satu pertemuan, kita pakai 2 metode atau seperti apa Pak? Ya, tadi kalau tadi nggak tahu saran dari siapa, saya lupa. Ya, saya nggak lihat dari siapa yang menyampaikan. Jadi sepertinya seperti itu. Jadi, ya, Izin, Pak. Maksudnya di hari yang berikutnya Pak, gitu. Iya, dari berikutnya. Jadi misalnya pertemuan ketiga ini kita bicara tentang undang-undang PAS. Ya, kita diskusi apapun itu yang kita kupas ya. Nah, nanti kan pertanyaan akan berkembang pada saat diskusi. Selesai. Nah, untuk pertemuan berikutnya, artinya pertemuan keempat, saya akan coba cari topik diskusi. Topik diskusi ini akan di-upload di dalam aplikasi COP. Topik ya di topik diskusi COP. Nah, nanti silakan para peserta menyampaikan respon atas topik tersebut. Oke, seperti itu. Dan itu seperti yang disampaikan Bu Yana, ini kan saya kan belum pernah lihat nih seperti apa nih aplikasi COP ini. Tapi kalau tadi saya menyimak yang disampaikan oleh Bu Yana, itu kan tidak hampir sama dengan aplikasinya e-learning. Nah, jadi di aplikasi itu saya angkat topik diskusi, nanti yang peserta yang merespon, yang menanggapi topik itu yang akan mendapatkan nilai. Seperti itu. Izin Bapak, berarti di hari berikutnya topiknya masih terkait dengan undang-undang PAS. Begitu ya Bapak? Masih undang-undang Cuman PAS. beda Beda metode. ya, beda metode. Ya Bapak. Kalau di dalam Zoom itu nanti kan akan berkembang, silahkan semua berdiskusi melalui Zoom ya. Nanti di aplikasi COP ya, saya akan coba angkat satu topik diskusi yang tidak dibahas pada saat Zoom. Ya, seperti itu. Ya, yang tidak dibahas pada saat Zoom. Ya. Kemudian yang diimplementasi undang-undang SPPA pun sama. Ya. Jadi silakan nanti kita berdiskusi tatap muka langsung secara virtual. Ya. Nanti di pertemuan ke-6 ya, itu saya akan coba buat topik diskusi terkait dengan implementasi undang-undang SPPA. Ya.
Ngerti nggak? Jadi begini, kita silakan dicatat mungkin Bu Ketua dan Pak Didin. Pertemuan pertama itu kita bicara tentang litmas. Di situ saya akan memaparkan, kita akan menjelaskan dan berdiskusi tentang litmas. Ya, pertama. Yang akan diakhiri dengan penugasan. Kemudian, ya, di pertemuan kedua, kita juga masih bicara tentang litmas, tetapi membahas hasil pekerjaan Bapak dan Ibu di pertemuan kedua. Dan izin Bu Yana, ada Bu Yana? Siapa? Nah, itu kan rencananya itu setelah pertemuan pertama diakhiri dengan pemberian tugas. Diakhiri pemberian tugas. Nah, tugas itu ya hasilnya akan dibahas pada pertemuan kedua. Tetapi selain pembahasan melalui Zoom tadi, tugas yang mereka buat itu harus di-upload bisa Ibu ya, di-upload di aplikasi COP sebagai bentuk output dari penugasan mereka itu di-upload di COP ya, di aplikasi COP. Bisa Bu ya? Bisa Bapak. Jadi nanti dari sama seperti untuk diskusi, mungkin dari Bapaknya duluan yang menginput ya Pak untuk tugasnya peserta, baru mereka mengirimkan jawaban Pak. Ya. Oke. Jadi sekali lagi kepada para peserta, ya, nanti di akhir sesi pertemuan pertama akan ada penugasan. Output ataupun hasil kerja yang Bapak Ibu buat, itu diunggah di aplikasinya COP. Nah, kalau begitu, izin Bu Yana, saya membuatnya itu, penugasan itu masuknya di pertemuan kedua ya Bu ya? Di pertemuan pertama juga boleh Bapak. Izin, tapi kalau misalnya kalau di pertemuan kedua berarti ada tugas dan ada Zoom ya Pak? Ya, ada tugas, ada Zoom. Siap. Yang Zoom-nya kita membahas hasil pekerjaan mereka, tapi hasilnya itu mereka harus upload di aplikasi itu. Izin Bapak, tapi dari yang ketentuan yang saya tangkap di penjelasan kemarin, jadi itu kan kalau misalnya ada tugas dan Zoom berarti ada 2 kegiatan kan Pak, ada 4 JP berarti. Tapi yang diambil hanya 2 JP saja Pak, maksimal 1 hari. Gimana Pak? Atau mau dibuat di hari lain aja Pak penugasan atau beda hari Pak? Karena maksud saya begini ya Bu ya, hasil pekerjaan mereka kalau hanya di-upload saja, itu saya rasa tidak akan maksimal dalam menjelaskan. Gitu. Kalau hanya di-upload saja. Dan tetapi kalaupun hanya Zoom saja, ini menjadi tidak ada bukti pekerjaan mereka yang terekam di dalam aplikasi. Jadi sebetulnya di aplikasi itu mereka hanya mengupload saja. Pembahasannya ada di Zoom. Dan hitungannya kalau memang kalau nggak salah kan JP boleh lebih ya Bu ya, JP boleh lebih. Ya. Tapi perhitungan tetap 14. Ya. Artinya secara nominal tetap 14 kan secara keseluruhan. Saya rasa itu bisa, kalau memang itu dihitung JP, saya rasa itu bisa menguntungkan peserta. JP-nya kan jadi bertambah Bu. Jadi di satu materi itu ada Zoom, ada di aplikasi. Itu. Bagaimana Ibu? Izin Ibu. Izin Bapak, kalau dari diskusi tadi untuk Zoom-nya kan hari tanggalnya tidak berurutan ya Pak, izin. Begini, yang pertemuan kedua itu di tanggal 15 ya? Ya, di tanggal 17. 17 ya. Kalau yang tanggal 15 itu kita hanya
secara Zoom saja menjelaskan. Baik. Kemudian di tanggal 17 itu apa istilahnya, di tanggal 17-nya itu menjelaskan hasil pekerjaan mereka, membahas tugas yang mereka kerjakan, plus mereka harus mengupload ke dalam aplikasi COP-nya. Izin Bapak, mungkin boleh dibuat gini nggak ya Pak? Tanggal 17 itu kan membahas tugasnya yang di tanggal 15 ya Pak? Ya. Tugasnya itu boleh diupload di tanggal 16 aja gimana Bapak? Karena satu hari itu maksimal diambil 2 JP. Jadi nanti kalau ada 2 yang tugas Boleh. Jadi tidak sebelum dibahas mereka sudah mengupload ya. Iya, Pak, boleh di tanggal yang berbeda aja, Pak. Jadi sebelum Zoom. Boleh. Oke, Siap. tanggal 15 Supaya- kita bertemu ya. Nah, Di tanggal kemudian 16 boleh dikasih di akhir sesi dikasih tugas. Tugas itu harus diupload di tanggal 16. 16 ya, Pak. Betul. Berarti saya harus memberi tugas itu di tanggal 16 ya, Bu? Siap, benar Bapak. Oke. Supaya diakui juga DP-nya, karena kan sayang juga, Pak. Betul. Ya itulah makanya saya koordinasi dengan Ibu seperti apa ininya teknisnya. Siap, Oke Pak. ya. Gimana teman-teman? Seperti itu. Ya, jadi tanggal 15 kita ketemu. Ya, di akhir sesi saya memberi tugas. Ya, memberi tugas dan tugas itu diupload tanggal 16. Ya. Tanggal 16 diupload di aplikasi COP. Tanggal 17 itu kita bahas. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat ya seperti itu? Ya, Bapak. Nah, udah jelas ya ininya, rangkaian kegiatannya ya. Oke. Kemudian untuk tanggal 21 ya. Tanggal 21 kita Zoom. Ya. Kita tatap muka langsung via Zoom. Yang akan kita bahas dalam diskusi itu terkait dengan undang-undang pemasyarakatan ya, terkait dengan undang-undang nomor 22 tahun 2022. Yang dibahas apa? Yang terkait dengan tugas-tugas PK ya, mungkin itu ya. Artinya hal-hal yang terkait dengan tugas PK. Mungkin Bapak dan Ibu yang di lapangan sudah bisa lebih memahami apa saja yang terkait dengan tugas PK tuh di undang-undang yang baru itu. Nanti kita bahas di situ. Ya. Nah, itu di tanggal 21 ya. Kemudian di tanggal 23 ya. Di tanggal 23 itu membahas ataupun diskusi ya. Ada forum diskusi melalui aplikasi COP terkait dengan topik diskusi yang akan ditentukan kemudian ya. Jadi begini. Jadi setelah pertemuan dalam Zoom terkait dengan pembahasan Undang-Undang PAS, nanti di tanggal 23-nya masih membahas Undang-Undang PAS juga ya. Tapi di situ dibuatkan topik diskusi, nanti Bapak dan Ibu merespon topik diskusi ya. Gimana Bapak dan Ibu? Sekali lagi pertemuan ketiga ya, kita Zoom. Ini Kang Didin, tolong dicatat ya, Kang Didin sekretaris. Pertemuan ketiga kita melakukan Zoom. Topik yang dibahas yaitu tentang tugas PK ya
yang terdapat di dalam Undang-Undang PAS. Oke. Itu yang ketiga. Pertemuan keempatnya, itu kita tidak bertemu langsung. Ya. Kita akan pergunakan aplikasi COP. Ya. Dengan topik diskusi terkait dengan Undang-Undang PAS. Itu pertemuan keempat. Pertemuan kelima, itu tanggal berapa ya? Pertemuan kelima itu tanggal 25, Bapak. 25 ya. Nah, tanggal 25 itu kita Zoom lagi. Kita Zoom yang dibahas terkait dengan isu-isu tentang implementasi Undang-Undang SPPA. Ya. Itu Zoom, ya. Nah, kemudian yang keenam itu kita pergunakan lagi aplikasi COP. Topik diskusi terkait dengan implementasi Undang-Undang SPPA. Nah, itu sudah 6. Itu di tanggal 29 ya. Sampai dengan pertemuan ke-6 sudah jelas, Bapak Ibu? Gimana? Ya, sudah jelas, Bapak. Oke, sekarang berarti tinggal satu lagi. Pertemuan yang ke-7. Apa itu? Silakan Bapak Ibu, satu lagi. Kalau kita lihat secara garis besar, ya, Litmas ini terkait dengan TUSI PK ya. Litmas sudah ada nih kita bahas, ya, Litmas. Kemudian pendampingan juga sudah ada kita bahas. Ini terkait dengan SPPA, ya kan? Mungkin pengawasan ada masalah nggak dengan pengawasan, pelaksanaan pengawasan? Silakan Bapak Ibu. Bagaimana kalau bisa pertemuan ke-7 kita diskusikan tentang pengawasan? Silakan. Jadi diskusi tentang isu-isu tentang pengawasan. Ya. Ya, Bapak. Oke, jadi pertemuan ke-7 Zoom ya, Zoom lagi ya. Siap, Bapak. Ya, Pak. Izin Pak, mungkin di pertemuan ke-7 tidak hanya isu pengawasan Pak, isu pembimbingan mungkin bisa masuk juga Pak. Jadi dua Pak, pengawasan dan pembimbingan. Oke, jadi itu nanti yang dibicarakan berkembang aja pada saat diskusi ya. Kan mungkin dari 56 peserta ini pernah mengalami atau pernah apa istilahnya mendiskusikan lah misalnya di tempatnya, tapi kan belum tentu di tempat lain seperti apa. Itu terkait dengan permasalahan pembimbingan dan pengawasan. Jadi di Zoom ke-7 itu ya di pertemuan ke-7 kita melalui Zoom topiknya tentang bimbingan dan pengawasan. Seperti itu ya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ulangi ya untuk memperjelas ya, untuk memperjelas ini. Mohon ini dicatat ya, Ibu Ketua kelas dan Pak Didin selaku sekretaris supaya tidak ada kekeliruan. Ya. Pertemuan pertama besok itu kita akan bahas tentang litmas melalui Zoom. Ya, jadi kalau untuk litmas ini sifatnya nanti ada semacam penyampaian materi ya, dari saya ya, kuat itu. Izin Mbak Aulia, boleh di-mute dulu Mbak. Izin Mbak Aulia Rahman. Ya. Saya lanjutkan. Pertemuan pertama itu penjelasan. Ya. Pertemuan kedua itu tentang ada apa? Pembahasan tugas. Ya, tentang pembahasan. Saya ulangi ya. Pertemuan pertama pembahasan materi tentang litmas diakhiri dengan penugasan. Tanggal 16 ya. Tugas yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu diupload di aplikasi Zoom. Dan itu merupakan tambahan JP. Ya, tambahan JP. Izin Bapak, Ya. tanggal 15 atau tanggal 16 Pak di hari pertama? Ya, hari pertama tanggal 15. Tanggal 15 itu penyampaian materi. Ya. Nah, setelah materi itu dijelaskan, nanti akan ada tugas. Jadi tugas itu akan saya sampaikan di tanggal 15. Nah, tanggal 16, Bapak dan Ibu harus mengupload tugas tersebut ke dalam aplikasi COP. Tanggal 16 itu mengupload saja. Dan itu akan menjadi tambahan JP bagi Bapak dan Ibu. Ya. Tanggal 17, ya, tugas yang sudah diupload itu akan kita diskusikan, akan kita bahas. Tanggal 17. Ya. Kemudian tanggal 21, kita diskusi tentang isu tentang undang-undang PAS yang baru. Ya. Kemudian di tanggal 23, ya, Bapak dan Ibu tidak bertemu langsung dengan saya. Tapi kegiatan COP akan dilaksanakan melalui aplikasi COP tanggal 23. Ya. Jadi di dalam aplikasi itu saya akan coba untuk membuat topik diskusi tentang undang-undang PAS yang baru. Itu tanggal 23. Kemudian tanggal 25 atau pertemuan ke-6 itu kita Zoom lagi. Zoom. Ya, tanggal 25. Ini terkait dengan isu tentang implementasi undang-undang SWPA. Tuh. Kemudian di pertemuan ke-6 tanggal 29 November itu melalui aplikasi COP lagi itu akan ada topik diskusi tentang isu undang-undang SWPA. Jadi nanti akan ada topik diskusi, nanti Bapak dan Ibu merespon topik diskusi tersebut. Ketujuh, itu melalui Zoom. Pertemuan ketujuh itu tanggal 1 Desember. Melalui Zoom, topik pembahasan tentang bimbingan dan
pengawasan. Ya. Oke, jelas Bapak Ibu sekalian? Agenda kegiatan kita dari tanggal 15, antara 15 sampai tanggal 2 Desember. Tapi untuk gelombang 1 ini akan berakhir di tanggal 1 Desember. Oke. Jelas Bapak Ibu? Siap, jelas Bapak. Oke, Jelas, ya. Pak. Nah, tolong dicatat. Jadi agenda kegiatan Bapak Ibu pun menyesuaikan dengan apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Jadi saya ulangi, kegiatan kita dimulai dari tanggal 15. Jam pelaksanaan dari jam 9 sampai dengan tanggal, saya ulangi, jam 9 sampai dengan jam 10.30. Ya. Itu agenda kegiatan kita mulai besok. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan. Ini saya lihat ada Bu Kristina Simanjuntak. Ini kok nggak salah kemarin di bimbingan sama saya ya Bu ya, Bu Kristina. Siap, tidak Bapak, bukan. Tapi kemarin ikut pelatihan ya? Iya, waktu diklat ada masuk Bapak. Iya, saya lihat masih ingat namanya itu. Ya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu dari Bu Khairul ada pesan dan pesan terhadap teman-teman terkait dengan terutama untuk mendukung pelancaran pelaksanaan tugas ini. Oke, saya silahkan Bu Khairul selaku ketua angkatan ya, ketua kelas. Siap Bapak, izin Bapak. Hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman ketika ada hambatan atau kendala, jangan lupa disampaikan ke grup, saling tukar informasi. Jangan sampai ada salah satu kawan yang tidak tersampaikan kepada salah satu kawan. Pokoknya semua harus tahu apabila ada informasi apapun itu. Oke, pelihara kebersamaan dan kekompakan ya, Bu Herul ya. Ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai yang baik ya melalui kegiatan COP ini. Izin Ibu Yana, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kegiatan kita pada hari ini dan sudah kita sepakati ya apa yang kita diskusikan pada hari ini. Baik, Oke, siap Bapak. Ya. Berarti untuk selanjutnya pertemuan di tanggal 15 ya Pak untuk besok. Besok, iya. Untuk besok dan seterusnya berarti nanti link Zoom akan dibuat oleh ketua, nanti saya akan share ketua atau sekretaris, nanti saya akan share akun Zoom-nya. Oke, saya akan selalu menunggu akun Zoom itu, Bu. Siap, Bapak. Oke. Mungkin itu ya, Bu ya. Baik, Pertemuan Bapak. kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Balai Diklat Kepulauan Riau yang telah memfasilitasi dengan baik kegiatan ini. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bersedia mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir sehingga kita dapat menghasilkan suatu kesepakatan terkait dengan pelaksanaan kegiatan COP ini. Ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita menggunakan metode hetagogi, ya artinya semuanya dari kita untuk kita yang menentukan semua, dan itu sudah kita laksanakan. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu besok, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar dari awal sampai akhir. Mungkin itu ya Ibu Yana, teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Terima kasih Bapak. Juga terus terang Bu Yana, saya juga belum paham nih nanti penggunaan aplikasi COP ini. Saya mau coba-coba nih buka nih sekarang bagaimana caranya itu. Nanti jangan ini ya Ibu,
kalau saya bertanya terkait Ya, dengan boleh, Bapak. aplikasi ini nanti ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, saya Ya. izin nih Bapak semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri Zoom-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu.